Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah ketiga mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 99 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang sangat khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggal dari Bank Indonesia yaitu dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tiga pilar utama Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Berikut ini adalah gambar dari tiga pilar utama Bank Indonesia yang tujuan utamanya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan ditunjang dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan dengan pendukung manajemen intern Bank Indonesia. Pilar pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama adalah kestabilan nilai rupiah terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara untuk dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas negara dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menetapkan kerangka kebijakan moneter yaitu Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran utama atau overriding objective. Selanjutnya, Bank Indonesia akan terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya. ITF atau Inflation Targeting Framework merupakan suatu kerangka kerja atau framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank atau PUAB sebagai sasaran operasionalnya. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005 setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Flexible ITF atau Inflation Targeting Framework berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008-2009. Salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi Flexible ITF. Flexible ITF dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara forward-looking atau kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda atau time lag kebijakan moneter. Akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian inheren atau penting dalam flexible ITF. Kerangka flexible ITF atau Inflation Targeting Framework dibangun berdasarkan 5 elemen pokok, yaitu yang pertama adalah strategi penargetan inflasi atau inflation targeting sebagai strategi dasar kebijakan moneter. Yang kedua adalah integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan sekaligus mengupayakan stabilitas makroekonomi. Yang ketiga adalah peran kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. Selanjutnya adalah penguatan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk pengendalian inflasi maupun dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dan yang kelima
adalah penguatan strategi komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Selanjutnya adalah pilar yang kedua dalam 3 pilar utama Bank Indonesia, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change atau intermediari dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir atau settlement. Selanjutnya, pilar yang ketiga dari 3 pilar utama Bank Indonesia, yaitu stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang stabilitas perekonomian. Hal ini juga terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat-saat krisis. Di sisi lain, Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran. Gejolak di sektor moneter dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan suatu negara. Demikian juga sebaliknya. Sistem pembayaran yang bermasalah pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan. Begitu pula gejolak sistem keuangan dapat menghambat kelancaran sistem pembayaran. Keterkaitan inilah yang melatar belakangi kepentingan Bank Indonesia untuk selalu berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan di negara Indonesia. Dalam pelaksanaan mandat dan wewenang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki beberapa payung hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dan yang ketiga adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI Tahun 2014 tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial terhadap sistem keuangan yang terdiri atas lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, serta infrastruktur keuangan yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian. Hasil asesmen sistem keuangan, respon kebijakan Bank Indonesia, serta prospek stabilitas sistem keuangan ke depan secara berkala dipublikasikan melalui kajian stabilitas keuangan. Sejarah Bank Indonesia. Tahun 1951 sampai 1953 adalah berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk membuat panitia nasionalisasi The Javanese Bank. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. UU nomor 11 tahun 53 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Tugas Bank Indonesia pada saat itu tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan juga sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini terdapat Dewan Moneter atau DM yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan dan anggotanya adalah Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, Bank Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Selanjutnya, pada 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menghentikan status Bank Indonesia sebagai BNI Unit 1 atau sebagai bank komersial. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa Bank Indonesia tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Tahun 1988, yaitu era deregulasi perbankan. BI atau Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank-bank yang baru. Pada tahun 97 adalah era krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis, seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini juga menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, Bank Indonesia menerapkan rezim kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework atau ITF. Dalam framework ITF ini, kredibilitas Bank Indonesia dinilai dari kemampuannya mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2009, yaitu penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai the lender of the last resort. Dan pada tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Sementara pengaturan dan pengawasan makroprudensial menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai sasaran stabilitas sistem keuangan. Quotes for today. Your future is creating by what you do today, not tomorrow. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.